Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Usama di channel Usama underscore 27. Dan pada kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana sih sejarah dari ekonomi energi. Nah, pastinya teman-teman semua penasaran bagaimana perjalanan dari ekonomi energi pada yang terjadi pada dunia pada masa lampau sampai masa kini. Nah, dimulai dari tahun 1950-an, kelangkaan dari sumber daya energi itu masih belum dapat direalisasikan. Selanjutnya pada tahun 1960-an, beberapa negara itu menyadari bahwa tingkat pembangkit energi itu lebih rendah daripada tingkat konsumsi, sehingga permintaan akan energi itu semakin meningkat. Nah, mereka itu perlu meningkatkan pembangunan pembangkit listrik untuk mencukupi kebutuhan dari konsumen. Tetapi ada permasalahan di sini, yaitu untuk menambah suplai energi, mereka harus menambah mesin dan alat-alat agar sumber dan energi itu dapat direalisasikan seperti itu. Namun permasalahannya pada perusahaan manufaktur mereka tidak dapat menyanggupi dari banyaknya atau berlebihnya permintaan dari mereka yang menginginkan mesin atau alat-alat tersebut, sehingga kebutuhan mereka tidak dapat terpenuhi. Nah, yang kedua, kalaupun pembangkit listrik itu dapat digunakan, dapat terjalankan, mereka memerlukan sumber daya yang lebih besar lagi untuk menghasilkan energi yang cukup. Oleh karena itu, mereka perlu melakukan impor sumber daya ke luar negeri, salah satunya yaitu Arab Saudi. Nah, salah satu negara yang memiliki ketersediaan minyak bumi terbesar di dunia yaitu negara Arab Saudi. Sehingga negara Arab Saudi itu sendiri membentuk sebuah organisasi yang bernama OPEC. Nah, di OPEC ini mereka mengatur harga dan suplai minyak bumi bagi negara-negara pengimpor minyak bumi. Lanjut ke tahun 1973. Nah, pada 1973 ini terjadi sebuah peperangan yang bernama Yom Kippur yang terjadi pada negara Arab Israel. Dan pada saat itu negara Amerika dan Eropa mendukung Israel. Kemudian Arab membalasnya dengan mengembargo atau memberlakukan embargo minyak bumi kepada negara-negara tersebut, sehingga dengan adanya pemberhentian suplai membuat banyak negara mengalami kesulitan, sehingga pada tahun itu dalam satu tahun harga minyak dunia yang awalnya dari $2 per barel menjadi $12 per barel. Dan itu cukup signifikan ya, peningkatannya ada sebesar 6 kali lipat dari tahun sebelumnya. Sehingga orang-orang menyadari ada sesuatu yang salah. Yang pertama yaitu kelangkaan, yang kedua minyak bumi menjadi sumber daya paling penting. Yang ketiga adanya kekuatan monopoli akan minyak bumi. Kemudian lanjut pada tahun 1973. Embargo itu sudah diangkat, tetapi harga minyak sudah menempati harga sebelumnya yaitu $12 per barel. Nah, pada saat itu banyak literatur yang bermunculan dalam rangka memahami banyak permasalahan. Eh, Mengetahui apa itu struktur pasar, dengan apa energi dapat beroperasi, memahami apa saja sumber dari permintaan, mengetahui batas supply untuk mengetahui batas supply dan kemudian untuk mengetahui apa saja substitusi yang dapat dipakai untuk menggantikan dari minyak bumi itu tadi. Eh, Contohnya seperti jika kebutuhan akan minyak bumi itu pada suatu energi tidak terpenuhi, apakah bisa dialihkan kepada sumber daya lain seperti menggunakan batu bara? Nah, jawabannya bisa, tetapi
tidak mudah karena adanya perbedaan metode yang digunakan dalam mengelola sumber daya itu tadi. Nah, pada kali ini saya akan mengkaitkan situasi dari terjadinya embargo yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan keadaan perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, di negara Indonesia pada saat itu merupakan salah satu negara yang sangat bergantung pada impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan energinya. Nah, sebagai hasil dari embargo minyak, pasokan minyak dunia berkurang secara drastis dan harga minyak melonjak tajam. Hal ini berdampak buruk pada perekonomian Indonesia yang menghadapi kenaikan harga minyak bumi pada saat itu. Nah, dampak dari embargo minyak terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 1973 diantaranya yaitu yang pertama adanya kenaikan harga minyak. Harga minyak dunia itu meningkat secara drastis selama embargo. Kenaikan ini menjadi beban bagi Indonesia sebagai negara importir minyak karena harus membayar lebih mahal untuk impor minyak itu sendiri. Yang kedua yaitu penurunan pasokan minyak. Nah, negara-negara pengekspor minyak mengurangi pasokan mereka atau bahkan menghentikan ekspor mereka kepada negara-negara yang mendukung negara Israel. Hal ini menyebabkan penurunan pasokan minyak ke Indonesia yang mempengaruhi sektor energi dan industri yang bergantung pada minyak. Yang ketiga yaitu terjadi krisis energi. Penurunan pasokan minyak berdampak pada krisis energi di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus menerapkan kebijakan penghematan energi, termasuk pengurangan jam kerja, pembatasan penggunaan bahan bakar, dan peningkatan efisiensi energi. Yang keempat, yaitu terjadinya inflasi dan resesi ekonomi. Kenaikan harga minyak dan penurunan pasokan berkontribusi pada tingkat inflasi yang tinggi di Indonesia. Negara juga mengalami resesi ekonomi karena adanya gangguan dalam sektor energi dan industri. Tetapi di samping dampak negatif yang dirasakan oleh Indonesia, terdapat beberapa dampak positif yang dirasakan juga oleh Indonesia, diantaranya yang pertama yaitu peningkatan kesadaran akan energi. Nah, dengan adanya embargo tersebut, pemerintah dan masyarakat itu menjadi lebih sadar akan ketergantungan yang tinggi terhadap impor minyak bumi dan memulai langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Yang kedua, yaitu pengembangan energi terbarukan. Embargo minyak bumi itu mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Keterbatasan pasokan minyak mendorong pemerintah dan sektor swasta untuk mencari alternatif energi yang lain, yang lebih berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan. Hal ini membuka peluang bagi pengembangan energi panas bumi, tenaga surya, biomasa, dan sumber energi terbarukan lainnya di Indonesia. Yang ketiga yaitu diversifikasi ekonomi. Embargo minyak bumi menjadi pendorong bagi diversifikasi ekonomi Indonesia. Kesadaran akan kerentanan yang diakibatkan oleh ketergantungan terhadap minyak bumi mendorong pemerintah dan sektor swasta untuk mencari peluang di sektor-sektor ekonomi yang berbeda. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor industri non-minyak, pariwisata, pertanian, dan sektor lainnya. Yang keempat, melakukan pengurangan impor minyak. Embargo tersebut memaksa Indonesia untuk mengurangi impor minyak bumi dan mencari cara untuk menggantikan pasokan yang berkurang. Langkah ini mendorong pengembangan industri hulu minyak di dalam negeri dan peningkatan produksi minyak domestik yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap kemandirian energi negara. Nah, meskipun beberapa dampak positif yang kita rasakan ini terjadi sebagai respon terhadap embargo, tetapi dampak positif ini tidak sebanding dengan dampak negatif yang dirasakan Indonesia, yang mana dampak negatif tersebut lebih besar dirasakan oleh perekonomian Indonesia. Lanjut ke tahun 1979, terjadi sesuatu yang sangat domestik di Iran. Hal ini tidak ada kaitannya dengan OPEC.
tetapi pengurangan supply yang dilakukan oleh Iran sendiri. Sehingga negara-negara lain merasa mendapat peringatan dengan melakukan tindakan pencegahan dengan mendapatkan suplai energi sebanyak-banyaknya. Dikarenakan bisa jadi harga minyak itu bakalan naik lagi di tahun yang akan datang. Jadi dapat dikatakan permintaan tersebut bukan permintaan yang alami, tetapi permintaan dengan spekulasi pencegahan. Selanjutnya pada tahun 1980-an, banyak bermunculan literatur tentang bagaimana pengamanan energi dan bagaimana kondisi geopolitik mempengaruhi pengamanan energi. Juga satu hal yang menarik muncul, yaitu pertukaran antara energi dan lingkungan. Contohnya, jika kita menggunakan batu bara, akan menimbulkan polusi yang tidak terdapat pada minyak bumi. Oleh karena itu, terjadi diskusi tentang pertukaran atau trade-off antara energi dan lingkungan. Dan pada diskusi lebih lanjut, diskusi tidak dapat membahas tentang energi lingkungan menjadi tidak hanya membahas tentang energi lingkungan, tetapi juga perubahan iklim. Karena penggunaan sumber energi menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berdampak terhadap iklim di suatu negara, perubahan iklim di suatu negara. Kemudian selanjutnya pada tahun 1990-an adanya liberalisasi pasar energi. Penggunaan energi dan perubahan iklim menjadi sangat menonjol pada tahun 1990. Selanjutnya pada tahun 2000-an, energi menjadi isu yang kompleks dalam wacana pembangunan berkelanjutan. Nah, banyak aspek permasalahan. Tidak hanya ekonomi energi saja, tetapi juga disiplin ilmu lain untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan energi. Mungkin sekian presentasi atau pemaparan pembahasan terkait sejarah singkat dari ekonomi energi dunia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Bye.